Aku menikah dengan duda kaya teman ayahku. Semua kulakukan demi lunasi hutang keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Aku duduk kaku di pelaminan, seolah tubuh ini kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Wajahku yang dipoles riasan tebal mencoba menyamarkan gelombang kecamuk di dada, namun tak berhasil. Gaun putih yang melekat di tubuhku tampak megah di mata orang lain. Tapi bagiku, itu seperti jerat halus yang menyiksa perlahan. Simbol perayaan yang berubah menjadi penjara berkilau. Aroma bunga melati dan mawar menyeruak di udara, terlalu kuat hingga membuat napas terasa berat. Suara tamu yang bercengkerama bercampur dengan lantunan gamelan yang dipaksa lembut, tapi di telingaku terdengar memekakan, memperparah ketegangan yang merayap di dada. Di sampingku, Pak Rangga duduk tenang. Jas abu-abu rapi dengan dasi senada membingkai sosok pria parubaya dengan wajah meneduhkan. Sesekali ia menoleh padaku dan memberikan senyum tipis, seolah ingin memberi rasa nyaman, tapi aku tak mampu membalasnya. Pandanganku terpaku lurus ke arah tamu-tamu yang duduk dalam barisan bangku mewah, wajah-wajah asing dengan senyum basa-basi. Aku bisa merasakan tatapan sinis yang menusuk diam-diam, seperti bisikan halus yang menelanjangi setiap keputusan hidupku. Enak ya, akhirnya jadi istri orang kaya, gumam seorang ibu parubaya di barisan depan, nadanya setengah mencibir dan cukup keras untuk kudengar. Bibir bawahku kutekan diam-diam, mencoba meredam emosi yang mendesak. Mataku mencari wajah mama di tengah kerumunan, matanya merah, senyumnya dipaksakan. Di belakangnya, ayah berdiri dengan kemeja putih lama yang disetrika sebaik mungkin agar tampak baru. Mereka tersenyum, tapi aku tahu senyum itu bukan karena bahagia. Semuanya demi menyelamatkan keluarga dari jerat utang dan ancaman kehilangan rumah. Tak ada ruang bagi cinta di sini. Aku, satu-satunya anak perempuan, dijadikan tumbal dalam permainan nasib yang getir. Pak Rangga mendekatkan wajahnya, suaranya pelan nyaris seperti bisikan. Kalau kamu mau pergi malam ini juga, aku bisa hentikan semuanya. Aku menatapnya pelan, napasku tertahan. Tapi itu artinya keluargaku akan kehilangan segalanya. Ia hanya menarik napas panjang, tak berkata apa-apa. Pandangannya bukan pandangan seorang pria yang baru saja memiliki pengantin, tapi tatapan seseorang yang juga sedang patah. Ketika fotografer meminta kami berdiri untuk sesi pemotretan, aku mengangkat tangan kaku, menyentuh lengannya, dan membentuk senyum buatan yang mungkin akan melekat selamanya. Tapi jauh di balik sorotan kamera, hatiku berbisik, ini bukan akhir, ini awal dari sesuatu yang belum kutahu akan membawaku kemana. Malamnya, kamar hotel yang dingin membekukan tubuh, meski selimut tebal menyelimutiku hingga dagu. Jantungku berdetak cepat, bukan karena cinta, tapi karena cemas. Ketakutan akan malam pertama yang selama ini hanya jadi bisikan perempuan dewasa kini, menjadi kenyataan di depan mata. Aku duduk diam di ujung ranjang, menggigil tanpa suara. Lampu kristal bergemerlap di langit-langit, cahayanya menusuk mata dan tak seirama dengan gelapnya perasaanku. Jam dinding berdetak pelan namun menyiksa, tiap detiknya seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa kuhindari. Kamar itu luas, begitu lapang hingga membuatku merasa mengecil di dalamnya. Dindingnya dilapisi wallpaper berwarna krem muda, dihiasi lukisan-lukisan klasik bergaya Eropa yang digantung dengan simetri sempurna. Lantai tertutup karpet lembut yang nyaris menelan suara langkah kaki, dan aroma lavender samar-samar menguar dari alat pengharum di pojok ruangan. Segalanya tampak mewah, tertata indah, namun terasa asing dan tanpa jiwa. Mataku tertuju ke arah pintu kamar mandi yang perlahan terbuka. Pak Rangga muncul dari baliknya, mengenakan piyama satin berwarna gelap. Rambutnya masih basah, wajahnya tanpa ekspresi. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah menuju meja kecil di sudut ruangan, membuka laci, dan mengambil sebuah map berwarna hitam legam. Aku menahan napas. Ini dia, pikirku, detik yang kutakuti. Aku memejamkan mata erat-erat, menggenggam selimut seakan itu satu-satunya perlindungan yang kumiliki. Tubuhku kaku,
seperti siap menghadapi sesuatu yang tak kuinginkan. Namun, yang terjadi jauh dari bayanganku. Ia hanya duduk di kursi malas, membuka map tersebut dengan pelan, lalu meletakkannya di meja. Tidak ada gerakan mengancam, tidak ada tatapan penuh maksud. "Aku paham kamu merasa takut," katanya, suaranya tenang, datar tapi tidak dingin. Aku membuka mata perlahan, pandangan kami bersentuhan. Sorot matanya tajam, namun tak menghakimi. "Aku tidak akan menyentuhmu," ucapnya lagi. "Ini kontrak. Kamu boleh membacanya. Selama 1 tahun, kita hanya akan berpura-pura menjadi pasangan. Setelah itu, kamu bebas memilih arah hidupmu." Aku tetap duduk di atas ranjang, lidahku keluh, otakku kosong. Tangan gemetar, antara lega dan bingung. Semua ketakutan yang sejak tadi menggerogoti pikiranku seakan runtuh oleh satu kalimat itu. "Mengapa?" tanyaku lirih, nyaris tak terdengar. "Kenapa kamu tidak bertindak seperti laki-laki kebanyakan yang akan memanfaatkan keadaan ini?" Ia tersenyum, tipis dan nyaris tak terbaca. Wajahnya terlihat letih, seperti menyimpan terlalu banyak hal. "Aku sudah cukup sering membeli hidup orang lain. Aku tidak mau menuntut jiwamu juga." Tanpa menunggu jawabanku, ia berdiri, mengambil satu bantal cadangan, lalu membaringkan diri di sofa panjang di tepi jendela. Ia membelakangiku, seakan tak ingin menuntut penjelasan apapun. Mataku berpindah ke map di atas meja. Aku belum membuka isinya, tapi isi kepalaku sudah dipenuhi banyak hal. Malam pertama yang penuh kecemasan tak terjadi seperti yang kubayangkan. Tapi justru karena itulah, pikiranku dipenuhi pertanyaan baru, siapa sebenarnya pria ini? Dan apa yang mendorongnya untuk bersikap sebaik itu dalam dunia yang biasanya tak memberi ruang untuk kebaikan? Hari-hari berikutnya setelah pernikahan terasa lambat dan janggal, seperti aliran sungai kecil yang harus menembus celah sempit, bergerak, tapi tak benar-benar bebas. Rumah yang luas dan penuh kemewahan itu lebih mirip tempat singgah daripada tempat tinggal. Dinding-dinding berwarna krem tampak kosong dan tak ramah, seolah menyimpan gema keheningan. Lantai marmernya yang dingin memantulkan suara langkah kami, seolah memperjelas betapa kami berjarak, secara fisik maupun emosional. Pak Rangga menghabiskan sebagian besar waktunya di luar. Ia berangkat pagi sebelum matahari naik tinggi, dan baru pulang saat langit mulai meredup. Sementara itu, aku lebih sering sendiri, mengitari ruangan demi ruangan yang terlalu besar untuk satu orang. Kadang aku membaca, kadang hanya duduk di balkon, memandangi cakrawala yang tak menawarkan banyak. Saat malam tiba, kami bertemu di meja makan. Suasananya hening. Hanya terdengar dentingan sendok dan napas pelan yang berusaha menyamar. Kadang-kadang ia bertanya tentang keseharianku. Tapi percakapan itu selalu singkat dan menggantung, diakhiri dengan senyum sopan yang terasa formal. Meski hubunganku dengannya begitu sunyi dan berjarak, ada satu hal yang tak pernah berubah. Ia menepati kata-katanya. Ia tidak pernah melampaui batas, tidak pernah menunjukkan niat buruk, tidak juga berpura-pura menjadi sosok suami yang hangat. Ia hanya hadir di sisiku, cukup untuk dilihat, tapi tak pernah mendekat terlalu jauh. Anehnya, dari situ aku menemukan ketenangan. Tidak ada tekanan, tidak ada drama. Hanya keberadaan yang konstan. Dan meski kami nyaris tak berbagi cerita, aku tahu saat aku butuh, dia akan mendengarkan. Sedikit demi sedikit, aku mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru ini, meski rasanya seperti hidup di balik bayang-bayang tembok yang tinggi dan sunyi. Ada bentang jarak yang tak kasat mata antara aku dan Pak Rangga, namun celah itu justru memberi kami ruang bernapas, ruang untuk memahami tanpa saling mendesak. Perlahan, aku menyadari bahwa dia tak menuntut apapun dariku. Ini adalah hubungan yang dibangun atas dasar pengertian diam-diam, perjanjian tak tertulis untuk menjaga martabat masing-masing tanpa harus saling menyentuh lebih dari yang diperlukan. Malam itu, selepas makan malam yang seperti biasa dipenuhi hening dan suara peralatan makan, aku duduk sendirian di ruang tamu. Dari balik jendela besar, langit malam yang kelam menatapku kembali, menciptakan bayangan yang samar di lantai mengkilap. Di tengah keheningan itu, ada pertanyaan yang diam-diam menyusup ke dalam hati. Apakah Pak Rangga merasakan kekosongan yang sama sepertiku? Apakah ada sudut di dalam dirinya yang bisa kusinggahi? Atau aku hanya pengisi ruang sementara dalam hidupnya yang begitu tertutup? Aku hampir membiarkan diriku mengajukan pertanyaan itu,
namun keraguan menahanku. Lalu suara pintu yang berderit membuatku menoleh. Pak Rangga masuk dengan langkah pelan, wajahnya terlihat letih, dan tas kerjanya tergantung lesu di tangan kirinya. Pandangan kami bersirobok sejenak. Ada sesuatu di balik tatapannya malam itu, bukan sekadar lelah, tapi seolah ada beban yang tak bisa ia ceritakan. Tanpa mengatakan apapun, dia duduk di kursi di sebelahku, menarik napas panjang. Aku tidak tahu apakah itu pertanda awal dari sebuah pembicaraan, atau hanya sebuah kebersamaan yang kebetulan. Tapi yang pasti, malam itu terasa tidak sama seperti biasanya. Keesokan paginya, aku menyusuri lorong-lorong panjang di rumah ini. Suasana begitu hening, seperti seluruh udara di dalam bangunan ini telah menyerap suara dan rasa. Aku mendapati diriku berdiri di depan ruang kerja Pak Rangga, tempat yang jarang kusinggahi. Ruangannya rapi, tapi dipenuhi tumpukan dokumen dan map di sana-sini. Di antara keruwetan itu, sebuah album foto tua menarik perhatianku. Letaknya tersembunyi setengah di balik berkas, dengan sampul kulit yang sudah mulai terkelupas di beberapa sudut. Album itu terasa seperti peninggalan dari masa yang jauh. Ketika kubuka perlahan, aroma khas barang lama menguar, membawa serta bisikan kenangan. Di halaman pertama, aku menemukan foto seorang perempuan muda yang sangat cantik. Ia tersenyum hangat, rambutnya tergerai anggun, dan gaun merah mudanya membuatnya tampak seperti tokoh dari dongeng lama. Di sampingnya berdiri seorang gadis kecil yang memeluknya erat. Senyumnya merekah, matanya berbinar. Aku terpaku. Tanganku menggenggam pinggiran album itu erat, sementara tangan satunya menyentuh lembut permukaan foto. Ada sesuatu yang mendalam di balik ekspresi mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar kebahagiaan sesaat. Entah mengapa, dadaku terasa berat, seakan aku ikut terbawa dalam cerita yang terkandung dalam gambar itu. Tanpa sadar, aku berbisik lirih, siapa mereka? Sebuah pertanyaan yang seharusnya kubendung, tapi telah terucap begitu saja. Mataku masih tak lepas dari foto itu, berusaha menangkap kisah di balik senyum yang terekam diam. Pak Rangga, yang ternyata duduk diam di sudut ruangan, perlahan menoleh. Wajahnya tak banyak berubah, tapi ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Dalam diamnya, aku menangkap sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang rapuh, seolah ia sedang melawan ombak kenangan yang menggulung dari masa silam. Tatapannya melayang, menembus dinding-dinding ruangan dan waktu. Saat itu, sunyi di dalam ruangan berubah menjadi berat, seperti menyimpan kesedihan yang terlalu lama terpendam, tak mampu dibungkam dengan ketegaran semata. Itu, anakku dan ibunya, ucap Pak Rangga akhirnya, suaranya nyaris seperti bisikan, dalam dan berat. Ia menarik napas panjang, matanya tak lepas dari foto itu, menatapnya lama, seolah mencoba menangkap kembali sesuatu yang telah lama pergi. Mereka memilih pergi, setelah aku terlalu sibuk mengejar apa yang kupikir penting. Lanjutnya, suaranya datar, nyaris tak beremosi. Ucapan itu terdengar seperti potongan masa lalu yang sudah lama tertahan, dan akhirnya lolos begitu saja. Aku terpaku. Tak ada kemarahan dalam nada bicaranya, tak pula ada nada penyesalan yang kentara. Namun, aku bisa merasakan kehampaan yang mengendap di balik kalimatnya. Ia memang tak menyebutkan kata kehilangan, tapi kehilangannya begitu nyata. Bukan hanya kehilangan keluarga, tapi juga waktu, momen berharga yang tak bisa diputar ulang, dan mungkin bagian dari dirinya yang dulu pernah mencintai dengan utuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat retakan dalam ketenangannya. Ada luka yang tak terlihat, namun jelas terasa. Luka yang sudah lama tersembunyi di balik diamnya, yang tak bisa lagi disamarkan oleh kesibukan atau ketegaran yang ia bangun. Aku ingin berbicara, tapi lidahku keluh. Tak tahu harus memecah hening itu dengan kata seperti apa, atau apakah aku sebaiknya tetap diam dan membiarkannya larut dalam kenangan. Keheningan di ruangan itu jadi begitu pekat, seperti udara tiba-tiba menjadi berat. Aku gamang, antara ingin bertanya lebih jauh atau menghormati batas yang tak terlihat itu. Waktu seolah berjalan lambat, terisi hanya oleh detik jam di dinding yang berdetak tanpa ampun. Sebelum aku menemukan keberanian untuk berkata sesuatu, dia berdiri perlahan, mengalihkan pandangan, dan berkata lirih, "Itu sudah lama berlalu. Aku tidak ingin mengulanginya lagi." Aku mengangguk pelan, lalu menutup album foto itu dengan lembut, seolah mengakhiri babak yang terlalu menyakitkan untuk terus dibaca. Tapi aku tahu,
Itu bukan akhir dari kisahnya. Masih banyak yang belum terucap. Dan di dalam hati, tumbuh tanya, apakah aku hanya pengingat dari luka itu? Atau mungkinkah aku bisa menjadi sesuatu yang berbeda? Hari-hari berjalan seperti biasa, namun ada nuansa baru yang mulai terasa. Jarak yang dulu begitu tebal, kini perlahan menipis. Tak ada perubahan mencolok, hanya perubahan kecil yang hampir tak terlihat. Seperti salju yang mencair diam-diam saat musim berganti. Percakapan kami tak lagi hanya soal tugas rumah atau hal-hal formal. Kata-kata mulai terucap tanpa beban, ringan dan mengalir tanpa rasa canggung yang dulu menyelimuti. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Pak Rangga, hal-hal yang sebelumnya tak pernah kupedulikan. Misalnya, tiap pagi setelah sarapan, dia akan duduk di dekat jendela besar, memandangi taman belakang dengan tatapan kosong namun tenang. Seperti mencari sesuatu di luar sana yang tak bisa dia temukan di dalam rumah ini. Suatu hari, aku memberanikan diri bertanya, kenapa selalu duduk di sana, Pak? Dia menoleh sekilas, lalu menjawab dengan senyum samar. Saat hujan turun, segalanya terasa lebih dekat. Hujan mengingatkanku pada apa yang sudah pergi. Aku hanya terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Tapi aku tahu, di balik kalimat singkat itu, ada kenangan yang tak terhapuskan oleh waktu. Aku juga menemukan sisi lain darinya yang lebih manusiawi, kebiasaan kecil yang menghangatkan suasana. Setiap sore, ia selalu membuat teh melati. Aroma lembutnya menyebar ke seluruh ruangan, menjadi semacam rutinitas yang menenangkan. Ia akan duduk di kursi kesayangannya, memegang cangkir hangat itu, menikmati keheningan sore hari tanpa perlu berkata apa-apa. Lama-kelamaan, aku mulai ikut duduk bersamanya, di kursi seberang. Kami minum teh bersama, dan perlahan mulai berbagi obrolan ringan, tentang buku, cuaca, atau hanya diam bersama tanpa merasa canggung. Perlahan, rumah ini mulai terasa sedikit lebih hidup. Bukan karena kehangatan yang nyata, tetapi karena ada dua orang yang mulai mencoba saling memahami, meski langkahnya masih hati-hati. Sore itu, menjelang senja ketika cahaya matahari mulai memudar di balik tirai langit jingga, Pak Rangga mendekatiku dengan langkah pelan. Dengan suara yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, aku punya novel roman yang sudah lama tertunda kubacanya. Maukah kau menemaniku membacanya bersama? Aku menatapnya dengan kaget. Roman? Tanyaku sambil menahan senyum, masih tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Sosok Pak Rangga yang biasanya kaku dan penuh wibawa, kini memperlihatkan sisi yang belum pernah kutemui sebelumnya. Sisi yang hangat, lembut, dan tak terduga. Tentu, aku mau. Jawabku, walau ada sedikit keraguan dalam suaraku, rasa ingin tahuku justru semakin tumbuh. Kami duduk berdampingan di ruang tamu, di sofa empuk yang menghadap jendela besar, masing-masing menggenggam cangkir teh melati hangat. Ia membuka halaman pertama buku itu, dan mulai membacakan dengan suara tenang dan berat yang menggema lembut di ruang yang sepi. Kami tak banyak berbicara, hanya larut dalam kisah dari lembar demi lembar yang mengalun pelan, seperti aliran sungai di tengah keheningan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sekadar menjalani peran dalam pernikahan yang penuh batas. Aku merasa menjadi seseorang yang diundang masuk dalam dunianya, bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai pendengar, sebagai teman, sebagai perempuan yang dia ajak berbagi waktu. Kata demi kata yang meluncur dari bibirnya terasa seperti benang-benang halus yang mulai merajut kedekatan di antara kami. Aku mulai mengenali sisi lain dari Pak Rangga, sisi yang manusiawi dan penuh perasaan, sisi yang selama ini tersembunyi di balik sosoknya yang penuh tanggung jawab dan diam. Ada sesuatu yang perlahan berubah dalam pandanganku terhadapnya, dan mungkin juga dalam hatiku sendiri. Aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan lagi ketertahanan, melainkan penerimaan. Aku tak lagi merasa seperti orang asing di rumah ini. Untuk pertama kalinya, ada perasaan bahwa kami bisa tumbuh bersama, meski langkah kami tak sempurna dan jalan kami masih panjang. Di tengah kisah roman yang dibaca bersama itu, aku menemukan tempat yang mulai terasa nyaman. Bukan hanya sebagai istri karena perjanjian, tapi sebagai perempuan yang akhirnya mendapat ruang, didengar, dan, mungkin, perlahan dicintai. Waktu berjalan, dan aku semakin mengenal dunia yang sebelumnya tak pernah ia buka kepadaku. Suatu siang yang hangat, saat kami duduk santai setelah makan siang, Pak Rangga tiba-tiba bercerita tentang kebiasaannya yang selama ini tidak pernah ia singgung.
Aku biasa menyumbang ke panti asuhan dan yayasan pendidikan. Ucapnya tenang, seperti menyampaikan hal yang tak perlu dibesar-besarkan. Kadang aku juga turun langsung ke sana, melihat bagaimana mereka hidup. Aku sempat terdiam, kaget mendengar sisi lain dari hidupnya yang selama ini tidak pernah tampak di permukaan. Selama ini, aku hanya mengenalnya sebagai pria sibuk dengan dunia bisnis dan jadwal yang padat. "Kamu benar-benar melakukannya?" tanyaku, nyaris tak percaya. Dia menatapku beberapa detik sebelum menjawab. "Ya, mereka butuh harapan. Dan aku tak bisa berpaling begitu saja. Mungkin apa yang kulakukan belum sempurna, tapi itu langkah kecil yang bisa aku berikan." Entah kenapa, kalimat itu menancap dalam di benakku. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara, ketulusan yang mengendap, jauh dari kesan formal. Saat itu, aku sadar bahwa ada dunia lain dalam dirinya yang belum pernah kubuka. Dunia yang tak hanya diisi angka dan kesibukan, tapi juga kepedulian yang tulus. Dari sanalah keinginanku tumbuh. Aku tak ingin hanya menjadi penonton. Aku ingin ikut merasakan, ikut terlibat. Bukan hanya mengisi ruang kosong di rumah besar ini, tapi menjadi bagian dari perjalanan yang mungkin bisa mempertemukan hati kami lebih dari sekadar sebuah ikatan kontrak. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai ikut turun langsung ke lapangan bersama Pak Rangga. Hari-hari kami pun berubah, dipenuhi dengan perjalanan dan pertemuan yang jauh dari kehidupan rumah besar yang biasanya sunyi. Kami mengunjungi panti-panti asuhan, bertatap muka dengan anak-anak yang, meski hidup dalam keterbatasan, tetap menyimpan harapan besar dalam sorot mata mereka. Kami juga singgah di berbagai yayasan pendidikan, tempat yang membutuhkan uluran tangan untuk memperbaiki ruang-ruang belajar yang mulai lapuk. Yang mengejutkanku adalah melihat sisi berbeda dari Pak Rangga. Ia, yang selama ini tampak keras dan penuh disiplin, mendadak menjadi sosok yang hangat dan penuh kepedulian. Ia berbincang dengan anak-anak, membagikan perlengkapan sekolah, dan menyapa setiap orang dengan tulus. Tidak ada kesan basa-basi. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati, dan aku menyaksikannya dengan takjub, seolah-olah baru benar-benar mengenalnya sekarang. Pada suatu kunjungan ke sebuah panti asuhan yang terletak cukup jauh dari pusat kota, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Anak-anak dan para pengasuh menyambut kami dengan antusias, dan untuk pertama kalinya, aku merasa diterima bukan sebagai pendamping Pak Rangga, melainkan sebagai pribadi yang hadir karena memang ingin memberi. Ingin menjadi bagian dari kebahagiaan kecil mereka. Ketika Pak Rangga menyerahkan bantuan berupa buku dan alat tulis di salah satu yayasan, aku menyadari sesuatu. Orang-orang di sana mulai menyapaku dengan sapaan penuh hormat. "Ibu Rangga," kata mereka. Ada yang menyelipkan senyum hangat, ada pula yang menatap dengan penuh rasa terima kasih. Sapaan itu sempat membuatku terdiam. Aku bukan lagi istri yang hanya hadir karena kontrak atau kewajiban. Aku mulai dilihat sebagai sosok yang berkontribusi, sekecil apapun peranku. Seorang gadis kecil mendekatiku sambil menggenggam bunga liar yang ia petik dari taman. Dengan malu-malu, ia menyodorkannya sambil berkata pelan, "Ini untuk Ibu Rangga." Tangan mungilnya terulur, dan aku menerimanya dengan hati yang gemetar. "Terima kasih, sayang," ucapku lirih, hampir tak mampu menahan air mata yang mulai menggenang. Hari-hari kami di luar rumah itu mengubah cara pandangku terhadap banyak hal, terutama terhadap diriku sendiri. Setiap kunjungan menanamkan makna baru dalam hidupku. Aku tidak lagi merasa seperti penghuni asing di rumah besar itu. Aku bukan lagi figur yang sekadar berdampingan dengan Pak Rangga, karena kesepakatan yang kami buat. Kini aku mulai merasa menjadi bagian dari hidupnya, dan juga dari dunia yang lebih luas. Dunia yang penuh dengan harapan dan ketulusan yang mungkin selama ini tak pernah kuperhatikan. Senyuman polos anak-anak itu, tatapan tulus mereka, bahkan cara mereka mengingat namaku, semuanya mengisi ruang kosong dalam diriku. Aku seperti mulai memahami dunia Pak Rangga, dan dunia itu perlahan menyatu dengan kehidupanku. Di balik dinding yang dulu terasa dingin dan asing, kini muncul celah-celah cahaya yang membawa kehangatan baru. Aku mulai melihat Pak Rangga bukan lagi sekadar pria sukses yang tenggelam dalam ambisinya, tapi sebagai manusia yang mampu merasakan, memberi, dan, mungkin juga, membuka hatinya padaku. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon, memandang langit malam yang dipenuhi awan gelap, menyembunyikan cahaya bintang yang biasanya setia menemani. Angin malam berembus lembut,
menyentuh kulitku seperti menyampaikan pesan yang tak bisa diucapkan. Tapi di dalam dadaku, ada satu hal yang terasa begitu berat. Rindu. Rindu pada rumah masa kecilku. Rindu pada canda ibu, suara ayah yang menenangkan, dan kehadiran adik-adikku yang dulu selalu membuat hariku cerah. Meski aku mencoba menampilkan senyum setiap hari, di malam-malam seperti ini, kekosongan itu datang tanpa diundang. Rasa kehilangan menyusup dalam diam, menelusup ke hati yang sudah lama belajar untuk kuat. Aku tak ingin menangis di tempat ini, di rumah yang belum sepenuhnya kurasa sebagai milikku. Tapi air mata itu jatuh juga. Diam-diam, seperti gerimis yang datang perlahan. Aku menunduk, membiarkan angin menyapu wajahku, berharap bisa menyembunyikan kesedihan yang tak mampu kusembunyikan. Di tengah pernikahan yang seharusnya memberi perlindungan, aku justru merasa seperti orang asing. Seseorang yang hadir, tapi belum sepenuhnya menjadi bagian dari kehidupan yang ia jalani bersama pria itu. Tiba-tiba, ada sesuatu yang berubah dalam atmosfer sekitarku. Langkah kaki yang pelan dan familiar terdengar mendekat dari belakang. Aku tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa yang datang. Pak Rangga. Ia berdiri beberapa meter dariku, tidak mengatakan apapun, hanya berdiri diam, memandang dalam keheningan. Aku tetap menunduk, berusaha menyembunyikan wajahku yang sudah basah oleh tangisan. Lalu tanpa sepatah kata pun, ia duduk di sampingku. Tidak ada pelukan yang menenangkan, tidak juga sentuhan penghiburan. Namun, kehadirannya saja cukup membuat hatiku terasa lebih tenang. Ia tidak mencoba memaksakan sesuatu, hanya duduk dalam diam, menjadi penopang sunyi yang tak aku duga begitu berarti. Aku menarik napas panjang, mencoba menyatukan kembali potongan-potongan perasaanku yang berserakan. Dan kemudian, dalam suara pelan yang penuh ketenangan, ia berkata, "Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan jika pada akhirnya, kamu memilih untuk pergi." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menyakitkan atau penuh drama. Justru karena kesederhanaannya, kalimat itu menancap dalam. Tak ada permintaan, tak ada keinginan untuk menahan. Hanya sebuah pemahaman mendalam tentang pergolakan dalam diriku. Ia tahu, ia menyadari betapa aku merindukan keluargaku, menyadari kesepianku. Tapi yang lebih menggetarkan, ia tidak berusaha menahan atau mengikatku. Ia memberiku pilihan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat sosok Pak Rangga dalam wujud yang utuh. Bukan sebagai pria pendiam yang selalu disibukkan oleh pekerjaannya, tapi sebagai seseorang yang mampu menunjukkan empati tanpa perlu mengucapkan banyak hal. Di balik ketegasan dan wajah dinginnya, tersembunyi sebuah keikhlasan yang mengejutkanku. Ia tidak mencoba memenangkanku, ia memberiku ruang untuk memutuskan sendiri jalanku. Dan pada detik itulah aku menyadari, ada rasa yang tumbuh di hatiku. Bukan karena kekayaannya, bukan pula karena tanggung jawabnya yang dijalankan dengan disiplin tinggi. Tapi karena ia memperlakukanku dengan cara yang sangat manusiawi. Ia membuatku merasa berarti, memberi ruang untuk perasaanku, dan yang paling penting, mengizinkanku untuk memilih tanpa tekanan. Air mataku yang sebelumnya mengalir deras perlahan berhenti. Aku menatap jauh ke depan, membiarkan angin malam membelai wajahku, dan merasakan kedamaian yang belum pernah hadir sebelumnya. Tak ada kata-kata lanjutan, tapi kehadiran Pak Rangga yang diam namun penuh makna itu sudah cukup untuk membuatku merasa tidak sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa diakui sebagai seorang perempuan yang bebas menentukan arah hidupnya, yang boleh mencintai tanpa paksaan. Malam itu, dalam keheningan yang mendalam, aku sadar bahwa aku mulai jatuh cinta. Bukan cinta yang datang karena peran atau karena perjanjian di atas kertas. Tapi cinta yang tumbuh dari pemahaman, dari ketulusan, dari perasaan aman yang perlahan mengisi ruang di hatiku yang selama ini kosong. Waktu berjalan lebih cepat dari yang aku kira. Tak terasa hampir setahun telah berlalu sejak pernikahan yang awalnya tidak dilandasi oleh cinta, melainkan oleh sebuah kebutuhan yang tak terelakkan. Aku masih ingat jelas perasaanku saat itu. Seperti menjalani hidup yang bukan milikku, terperangkap dalam skenario yang ditulis oleh orang lain. Tapi kini, segalanya berbeda. Ada rasa yang tidak bisa lagi kusebut sebagai keterpaksaan. Hubungan kami mungkin tidak pernah dibangun dari cinta sejak awal. Namun selama waktu itu, perlahan kami menciptakan sesuatu yang baru, lebih dalam, lebih nyata. Sebuah koneksi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan status suami dan istri.
Saat hari-hari menuju akhir kesepakatan itu mendekat, aku mulai mempersiapkan diri secara batin. Aku tahu bahwa akhir dari kontrak ini berarti ada kemungkinan besar kami akan berpisah. Namun yang kini terasa berat bukanlah status sebagai istri, melainkan kehilangan sosok Pak Rangga itu sendiri. Pria yang diam-diam telah menyusup masuk ke dalam hatiku, menciptakan ruang yang sulit untuk dikosongkan kembali. Pagi itu, saat sinar matahari menyelinap lembut melalui celah jendela, aku membuka mata dengan hati yang berat. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari ketika semua yang kami jalani selama 1 tahun terakhir akan mencapai ujungnya. Aku sudah mencoba mempersiapkan diri, seperti seseorang yang bersiap menghadapi babak terakhir dari perjalanan yang penuh ketidakpastian. Pak Rangga masuk ke ruang tamu dengan langkah pelan dan ragu. Di tangannya, ada map berwarna gelap yang sangat aku kenal, benda yang selalu muncul ketika ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Kali ini, raut wajahnya tidak lagi kaku dan penuh kendali seperti biasanya. Ada keraguan, bahkan sedikit kegelisahan, seolah kalimat yang hendak ia ucapkan terlalu berat untuk dilepaskan. Ia duduk perlahan di seberangku, lalu membuka map tersebut dan mengeluarkan beberapa dokumen. Suasana di ruangan itu mendadak terasa tegang, meski tak satu pun dari kami mengucapkan kata. Tangannya terulur, menyerahkan sebuah surat padaku. "Ini, dokumen pembatalan pernikahan kita," ucapnya dengan suara nyaris berbisik, begitu lirih dan dalam. Dunia seakan berhenti sejenak. Meski aku sudah menduga akhir ini akan datang, tetap saja hatiku terasa remuk. Aku menatap lembaran kertas di tanganku, seolah memegang kunci yang akan membuka pintu kebebasanku. Semua kebersamaan selama 1 tahun, percakapan yang sempat menggugah, tawa dan sunyi yang kami lewati bersama, semuanya kini tinggal kenangan. Tak ada lagi peran yang harus kujalani. Tak ada lagi ikatan. Aku bebas. "Kalau kamu ingin pergi, sekaranglah waktunya," lanjut Pak Rangga. Kata-katanya mengalun pelan, tapi ada keteguhan yang samar di balik nada suaranya. Ia tidak menahanku. Justru ia membiarkanku memilih jalanku sendiri, meskipun aku bisa menangkap kegetiran yang bersembunyi dalam sorot matanya. Tembok antara kami yang selama ini terasa kokoh, perlahan runtuh dalam diam. Aku menatap wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi dirinya yang jarang terlihat. Bukan sebagai sosok yang penuh wibawa dan tertutup, tapi sebagai manusia yang sedang melepaskan seseorang yang penting. Matanya menyimpan kesedihan yang tidak dia ucapkan. Dalam sikap diamnya, aku merasa diberi kesempatan untuk memilih tanpa tekanan, tanpa beban rasa bersalah. "Kamu tidak lagi terikat," katanya sekali lagi. Ucapannya begitu sederhana, tapi mengguncang. "Kamu bisa kembali menjalani hidupmu tanpa aku," sambungnya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku ingin merespons, ingin mengatakan sesuatu yang bisa menggambarkan perasaanku. Tapi kata-kata itu terjebak, menggumpal di tenggorokan. Bukannya merasa lega, aku justru dilanda kehampaan. Mengapa rasanya seperti ada sesuatu yang hilang jika aku benar-benar pergi? Mengapa kebebasan yang dulu begitu aku tunggu, kini terasa seperti luka yang baru saja dibuka? Meski ini adalah akhir dari kesepakatan, hatiku justru menolak untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku menatapnya sekali lagi, dan dalam kesunyian yang menggantung, aku mulai menyadari bahwa kepergian ini bukanlah kebebasan yang selama ini kuimpikan. Bukan sebuah pelarian menuju harapan baru, melainkan sebuah kehilangan. Aku pernah bersumpah untuk meninggalkan semuanya ketika waktunya tiba. Tapi mengapa, saat-saat itu benar-benar datang, hatiku justru menolak? Ada sesuatu dalam diriku yang seolah tak rela untuk benar-benar menjauh darinya. Segalanya terasa begitu rumit. Perasaan yang membelit tidak memberiku ruang untuk bernapas lega. Aku tak yakin apakah aku benar-benar siap melangkah keluar dari ikatan ini, meskipun awalnya hanya sebatas kesepakatan tanpa emosi. Tapi di tengah segala keraguan itu, satu hal menjadi semakin nyata. Di akhir dari hubungan yang semula hanyalah formalitas, aku justru menemukan hal yang tak pernah kuperkirakan sebelumnya. Aku menemukan kembali siapa diriku. Malam pun datang membawa sunyi yang menyesakkan. Kamar itu terasa asing meski aku sudah lama tinggal di dalamnya. Lampu yang redup hanya mempertegas keheningan, dan pikiranku terus berputar tanpa henti. Aku terjaga, dikepung kegamangan, mencoba memahami perasaan yang perlahan muncul tanpa pernah kuminta. Perasaan yang selama ini kuanggap tak akan pernah tumbuh. Segalanya telah kurencanakan.
meninggalkan rumah ini, mengakhiri segalanya, dan memulai hidup baru. Sebuah langkah menuju kebebasan dari pernikahan yang dibangun tanpa dasar cinta. Tapi malam itu, dalam sunyi yang mendalam, hatiku berbisik lain. Bukan rasa takut yang menahanku, melainkan perasaan yang tak lagi bisa kuabaikan. Aku sadar, aku tidak lagi hanya memikirkan jalan keluar, aku mulai memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan. Tiba-tiba, air mata mengalir begitu saja. Bukan karena sedih meninggalkan rumah ini, dan bukan pula karena takut berpisah dengan Pak Rangga. Tapi karena, dalam diam, aku menyadari keinginan untuk tetap di sini. Aku ingin tinggal, bukan karena kewajiban, bukan karena terpaksa, tapi karena hatiku menginginkannya. Perasaan itu tumbuh perlahan, dan sekarang, ia tak bisa lagi kutolak. Aku tahu malam itu adalah titik balik. Aku tidak ingin menipu diriku sendiri lagi. Aku harus berani menghadapi perasaan ini, harus membuat keputusan dengan hati yang sadar dan jujur. Meskipun langkah itu bisa saja salah. Tapi aku memilih untuk tidak lari. Aku ingin memperjuangkan apa yang telah tumbuh diam-diam di antara kami, sesuatu yang lebih dari sekadar ikatan resmi, sesuatu yang bernama perasaan. Pagi harinya, setelah malam yang nyaris tanpa tidur, aku bangun dengan mata yang sembab. Namun, ada keyakinan baru dalam hatiku. Dengan langkah perlahan, aku berjalan menuju ruang kerja Pak Rangga. Detak jantungku tak karuan, dan tanganku sedikit gemetar saat mengetuk pintu itu. Waktu seakan melambat, menambah tegang suasana yang sudah berat. Pintu terbuka. Di baliknya berdiri Pak Rangga, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Wajahnya tampak tenang seperti biasanya, tapi ada gurat lelah dan keraguan di matanya, seolah dia juga sedang bertempur dengan pikirannya sendiri. "Ada apa?" tanyanya pelan. Nada suaranya datar, tapi terdengar sedikit getir. Aku menatapnya dalam diam beberapa saat. Napasku terasa berat, tapi aku tahu ini adalah momen yang tak bisa kutunda lagi. Aku tak ingin lagi berdiri di tengah ketidakpastian. Maka dengan suara yang nyaris bergetar, aku berkata, "Kalau kau masih ingin aku tetap di sini, aku ingin tinggal. Tapi kali ini, bukan karena perjanjian. Aku ingin karena cinta." Kata-kataku melayang di udara, meruntuhkan keheningan yang sebelumnya menguasai ruang. Aku bisa melihat perubahan ekspresi pada wajah Pak Rangga, yang tak lagi datar seperti biasa. Matanya menunjukkan kejutan, namun ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sulit aku pahami. Dia terdiam sejenak, seolah mencerna apa yang baru saja kukatakan, mencoba menangkap makna di balik perkataanku. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya. Apakah ia akan menanggapi dengan penolakan atau kebingungannya? Yang jelas, ini adalah pilihan yang aku buat sendiri, tanpa paksaan, tanpa kontrak, tanpa kewajiban. Aku memilih untuk tinggal, memilih untuk mencintainya, meskipun itu adalah keputusan yang tak mudah untuk diterima, apalagi dipahami. Setelah beberapa saat, Pak Rangga menarik napas panjang. Matanya tak pernah beralih dari mataku. "Kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini?" Suaranya terdengar pelan, namun ada getar halus yang tak bisa disembunyikan. Aku hanya mengangguk, meneguhkan hati dengan pilihan yang sudah kuambil. Kami berdiri dalam keheningan yang terasa begitu berat, dua jiwa yang sama-sama bimbang, namun sama-sama ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tak tahu apa yang akan datang setelah ini, dan bagaimana perasaan kami akan berkembang. Tapi ada satu hal yang jelas. Ini adalah pilihan hidupku. Tak ada lagi kontrak, tak ada lagi ikatan yang memaksa. Hanya ada cinta, dan keberanian untuk melangkah dalam ketidakpastian yang menanti. Ruangan itu semakin terasa sepi, seperti dunia di luar sana berhenti sejenak. Aku berdiri di sana, menunggu responsnya, menunggu apa yang akan ia katakan setelah kalimat yang baru saja aku ucapkan. Rasanya seperti seluruh napasku terhenti, dan setiap detik berjalan begitu lambat, semakin berat. Aku hanya bisa menatapnya dengan penuh harap, menunggu jawaban yang tak kunantikan. Pak Rangga tidak langsung merespons. Sebaliknya, dia tetap diam, menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Matanya yang biasanya kaku dan terjaga, kini terlihat lebih lembut, seakan ada kebingungan yang perlahan menghilang. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada dalam dirinya, seakan dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri,
mempertimbangkan keputusan yang jauh lebih besar daripada sekadar kata-kata yang baru saja keluar dari mulutku. Kemudian, dengan langkah perlahan, dia mendekat. Hatiku berdebar kencang, tak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia akan menolak, atau bahkan pergi begitu saja? Tapi apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengejutkan. Tanpa peringatan, dia mengulurkan tangannya dengan hati-hati, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Ini bukan pelukan biasa. Bukan pelukan yang dipenuhi gairah atau keinginan fisik. Tidak. Ini adalah pelukan yang hangat, yang penuh ketulusan, yang seperti menghapus segala ketakutan dan keraguan yang membebani hatiku. Pelukan ini menyentuh relung hatiku dengan cara yang tak mampu aku ungkapkan. Aku merasa seperti seluruh dunia menghilang, dan hanya ada kami berdua di dalamnya. Dua jiwa yang akhirnya saling menemukan, setelah melewati berbagai rintangan, luka, dan kesepian yang tak terucapkan. Aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya yang perlahan mencair, seperti dia juga menemukan kedamaian dalam pelukan ini. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya keheningan yang terasa begitu berarti. Waktu seperti berhenti, dan aku tahu, ini bukan lagi tentang kontrak atau pernikahan yang terpaksa. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tumbuh dengan perlahan di antara kami berdua, meskipun kami tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Setelah beberapa waktu berlalu, kami berdua melangkah menuju balkon dan duduk berdampingan di kursi yang menghadap keluar. Hujan mulai turun dengan perlahan, menciptakan suara rintik yang menenangkan, memenuhi ruang di sekitar kami. Suara itu membawa kedamaian yang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Di bawah cahaya lampu balkon yang temaram, rasanya seolah kami telah menemukan tempat kami masing-masing, seperti dua jiwa yang akhirnya kembali ke rumah setelah perjalanan panjang. Pak Rangga memandang hujan dengan tatapan yang penuh arti. Aku mengikuti pandangannya, membiarkan keheningan menyelimuti kami, tanpa perlu ada kata-kata lagi. Dalam hening itu, aku merasakan kehadirannya dengan cara yang lebih dalam daripada sebelumnya. Tak ada lagi rasa takut atau perasaan terperangkap. Aku mulai memahami bahwa cinta tidak selalu datang seperti yang kita bayangkan. Terkadang, ia hadir melalui luka, melalui waktu yang lama, dan melalui perjalanan yang penuh kebingungan. Malam itu, di bawah hujan yang terus turun dengan lembut, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Cinta tumbuh dari ketulusan, dari keberanian untuk membuka hati meski pernah terluka, dan dari dua orang yang bersedia saling memahami serta menerima satu sama lain, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda. Kami tetap duduk di sana, berdua, memandang hujan yang tidak pernah berhenti. Dan meskipun masih banyak hal yang harus kami hadapi, rasa damai menyelimuti hati kami. Ini bukanlah akhir dari perjalanan kami, melainkan permulaan dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih dari sekadar pernikahan, lebih dari sekadar kontrak. Ini adalah cinta yang mulai berkembang di tempat yang tak terduga, yang kami temukan bersama, dengan cara yang begitu mengejutkan. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.